Halo, selamat sore teman-teman prajurit muda. Apa kabarnya sore hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu kita dapat berkumpul. Sebelumnya aku ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, kita akan memulai satu acara yang spesial. Biasanya kalau kakak bawakan cerita untuk prajurit muda itu kan, wah, sudah dengan kakak sendiri, lalu pasti banyak lah nanti yang akan muncul di layar-layar sebelah kiri sebelah kanan. Nah, sekarang minggu ini kita punya tema yang spesial karena pembahasannya juga spesial, jadi nggak seperti biasanya lagi. Nah, apa itu? Nah, dengan siapa kakak hari ini? Jadi kakak nggak sendirian ya, sore hari ini kakak nggak sendirian, kakak ditemani oleh teman kakak. Ini juga teman-teman yang biasa itu ya bermusik dengan kakak. Tuh, ada bisa tebak nggak? Bermusik lalu berkarya, wih, ya berkarya. Lalu orangnya juga apa ya? Kalau bisa dibilang itu idola lah, idola untuk siapa? Misalnya untuk teman-teman atau untuk teman-teman PM. Kalau melihat yang kakak yang satu ini pasti jadi idola lah. Lalu kakak ini sementara kuliah gitu, berdoa ya untuk kakak ini supaya tahun depan bisa menyelesaikan perkuliahannya. Ayo, pasti pada siapa sih kak? Siapa sih? Terlalu lama ini kakak bicara. Ya, oke. Kita sambut. Oh iya, kakak lupa. Yang terakhir ya. Dia punya jabatan juga. Jabatan di gereja sama dengan kakak. Kalau kakak kan pemimpin prajurit muda. Kalau kakak yang satu ini tidak kalah keren juga. Pelayanannya sama dengan kakak di orang muda. Yuk tebak siapa yang sudah tahu? Dia jabatannya adalah sekretaris gerakan pembawa surga. Siapa lagi kalau bukan kakak Eben? Kakak undang. Hal, ayo sini kakak Eben, kakak Eben. Halo. Nah, ini dia yang kakak maksud. Pasti tadi sudah banyak yang tebak nih. Tahu enggak kakak Eben? Orang-orang di prajurit muda ini kan biasanya Korps Makassar itu biasanya ketemunya cuma sama kakak gitu. Ya. Di YouTube. Iya, benar nggak? Tapi biasanya kakak Eben ini nggak pernah ada kak. Kenapa ya? Kok nggak kelihatan? Tapi jangan salah. Di balik rekaman-rekaman kakak, gitu ya. Di belakang panggung itu sebetulnya ada kakak Eben nih. Ya. Terima kasih ya kakak Eben sudah bantu kakak selalu Sama-sama. Terima kasih. merekam. Nah, inilah kakak Eben. Nah, sore hari ini kakak nggak akan sendiri. Acaranya tadi kakak sudah bilang spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan berdiskusi bersama gitu. Jadi kakak dengan kakak Eben akan berdiskusi. Nah, tapi juga bisa jadi bagian adik-adik juga, teman-teman prajurit muda. Mungkin bisa dicatat, lalu nanti bisa didiskusikan ke teman-temannya. Mungkin ada yang satu rumah tuh. Nah, kalau kakak sama kakak Eben kan nggak satu rumah. Nah, mungkin ada teman-teman yang satu rumah, itu nanti bisa dicatat tuh diskusinya. Jadi kalau sore hari ini karena kakak berdua dengan kakak Eben, jadi kami berdiskusi. Apa diskusinya? Diskusinya simpel tentang perjanjian prajurit muda. Nah, pasti kakak Eben gimana? Kalau perjanjian prajurit muda udah pernah belum? Sudah, karena kan dulu prajurit muda juga. Nah, Remaja. Nah, itu ya adik-adik ya teman-teman, kakak dengan kakak Eben dulunya juga sama-sama. Jadi pernah mengikuti prajurit muda seperti teman-teman sekarang. Cuma bedanya sekarang kita sudah beranjak dewasa. Jadi, nah kebetulan kita ada di sini, jadi kita bisa melayani teman-teman prajurit muda ya, adik-adik sekalian ini. Lalu kak, apalagi yang misalnya di prajurit muda yang biasa kakak dapatkan tuh kalau di prajurit muda sebelumnya? Banyak lah, sama seperti teman-teman PM yang ada di sini juga. Kakak belajar tentang Alkitab, belajar tentang bala keselamatan,
Dan juga pengalaman bersama teman-teman PM waktu kakak dulu itu seru-seru banget. Jadi kegiatan PM itu tidak pernah kakak bisa lupakan lah. Wah. Gitu. Kalau misalnya kalau kakak ditanya, kakak juga punya pengalaman di PM, banyak dong pengalaman kakak, nggak kalah banyak juga dengan kakak Eben. Nah, yang kakak mau tanya sama kakak Eben, dulu prajurit mudanya di mana, di korps mana kakak Eben? Prajurit muda karena kakak Eben anak opsir pindah-pindah, jadi pernah di Korps Banyuwangi, Korps Polonia Jakarta, dan iya di 2 korps itu kakak prajurit muda. Wow, di 2 korps. Jadi karena mama papanya kakak Eben ini opsir, kan kalau opsir adik-adik prajurit muda pasti tahu kan, dia nggak selalu ada di tempat satu pelayanan, dia akan pindah-pindah. Jadi kakak Eben ini mengikuti prajurit mudanya juga mengikuti orang tua yang berpelayanan di satu tempat itu. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin Kak William juga punya tempat PM dulu. oh kalau kakak pernah tempat PM tapi cuma satu tempat. Jadi nggak kayak kakak Eben 2 tempat ya, mungkin karena orang tua juga ikut pelayanan ya. Jadi kalau kakak itu di Korps 1 Surabaya. Nah kebetulan kakak itu kan lingkungannya dulu tuh tinggal di panti asuhan. Jadi kalau tinggal di panti asuhan itu kakak Eben di dalamnya itu banyak anak-anak juga yang ikut di dalamnya, sekolah minggu bersama-sama, prajurit muda bersama-sama. Lalu pernah kakak juga ikut kadet korps dulu. Seperti itu. Iya, jadi kalau kakak di satu tempat di Korps 1 Surabaya, kebetulan dulu waktu masih umur-umur seadik-adik sekarang itu kakak masih ada di Surabaya. Jadi tempatnya beda. Jadi itu ya seputar kakak Eben dan seputar kakak dulu waktu prajurit muda. Tapi nggak sampai di situ aja pembahasannya kita. Nah sekarang kita masuk ke topik di mana kita akan berdiskusi. Jadi boleh adik-adik teman-teman PM mencatat, kakak dan kakak Eben juga akan berdiskusi. Betul. Jadi tapi mungkin sebelum kita mulai diskusinya, mungkin kita berdoa dulu kali. Oh iya. Kakak lupa. Supaya kita bisa mulai diskusi dengan berkat dari Tuhan dan juga teman-teman bisa mendapat berkat dari diskusi yang akan kita lakukan. Aduh, sudah keasikan ngobrol soalnya. Maaf ya teman-teman ya. Jadi kakak lupa ya. Sekarang kita berdoa sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, hamba-Mu bersama dengan kakak Eben, juga bagi teman-teman prajurit muda yang saat ini mungkin menonton streaming ini. Sebelum kami akan memulai ibadah prajurit muda dalam bentuk sharing Tuhan, diskusi, kami memohon Tuhan hadir dalam acara kami ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan menolong persiapan kami, dan biarlah apa yang kami akan dengarkan, apa yang kami akan ucapkan itu semua berasal daripada Tuhan dan dapat menjadi kekuatan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sekarang jadi apa nih Kak? Sekarang saatnya kita berdiskusi. Kalau ditanya diskusinya tentang apa, kita bahas aja tentang perjanjian prajurit muda. Perjanjian prajurit muda. Wah, perjanjian prajurit muda. Jadi nggak ada ayat masnya ya, nggak ada pembacaannya. Jadi nggak usah ditanya, kak pembacanya terdapat di mana? Nggak ada. Jadi pembacaan dengan ayat mas hari ini tidak ada. Kita fokus ke perjanjian prajurit muda. Nah, kakak langsung deh berdiskusi. Jadi bukan cuma kakak aja ya, nanti kakak Eben juga bisa tanya-tanya ke kakak juga ya. Oke. Iya, oke. Nah pertama nih ya, kakak duluan aja yang mulai ya. Perjanjian prajurit muda itu kan teman-teman prajurit muda pasti sudah hafal kata-kata di dalamnya. Nah, kakak mau coba bertanya sedikit deh dengan kakak Eben nih. Kakak Eben, berat nggak jalanin perjanjian prajurit muda waktu masih prajurit muda ya? Berat atau enggak sih?
menjalani perjanjian prajurit muda itu? Oke, jadi buat kakak sendiri, perjanjian prajurit muda itu sangat bisa dibilang ikonik ya, sangat em, sangat sudah ada di luar kepala gitu kalau disebutkannya gitu. Jadi perjanjian prajurit muda itu kalau untuk dilakukan udah beda ya, nggak hanya disebutkan. Kalau untuk dilakukan itu apa ya, susah-susah gampang sih, walaupun kita masih remaja. Susahnya apa? Ya karena kadang contohnya seperti ada dibilang kita dengar-dengaran nih. Tapi kan kita manusia biasa, masih penuh kesalahan. Jadi kakak juga waktu PM dulu ya masih ada juga kadang-kadang tidak dengar-dengaran sama orang tua. Ya udah kayak bukan anak Tuhan lagi lah kadang-kadang. Tapi kakak terus mencoba waktu PM dulu untuk semakin melakukan perjanjian prajurit muda itu dengan baik. Jadi tidak hanya pasrah aja, ya saya nggak bisa lakukan dengan sempurna nih kak, saya manusia biasa. Oh tidak, kakak selalu berusaha, oh ya saya anak PM ya, minta maaf deh Tuhan, saya harus bisa melakukan perjanjian prajurit muda karena saya seorang prajurit muda. Jadi begitu teman-teman. Mungkin kalau itu dari kakak tadi bilangnya susah-susah gampang. Mungkin dari Kak William yang dulu prajurit mudanya bagaimana tuh kak? Kalau kakak ya, tadi kalau kakak Eben tadi kan dengar-dengaran mungkin sulit, susah gitu. Nah kalau kakak itu jauh lebih ke itu loh, kayak misalnya ya tadi sama sebetulnya dengan kakak Eben, dengar-dengaran biasanya hal kecil ya, misalnya disuruh mandi. Dulu kan kakak masih tinggal di panti tuh, jadi disuruh mandi malas, belum mandi sama sekali, itu kan nggak dengar-dengaran tuh. Nah sama salah satunya juga kakak juga seperti itu dulu, nggak mau disuruh mandi nggak mandi, lama nanti tunggu didatangi dulu baru lari mandi, nggak dengar-dengaran tuh. Jadi memang nggak segampang apa yang kita ucapkan gitu. Pada waktu itu umur kita juga begitu ya. Jadi memang nggak segampang, tapi seperti yang kakak Eben tadi bilang, kita coba berusaha, kakak juga berusaha waktu itu. Jadi wah kalau sudah ditegur begitu berarti kita ingat lagi nih perjanjian prajurit muda, kita kan harus dengar-dengaran. Jadi dari situ udah, begitu ke hari berikutnya lagi mandi, disuruh mandi ya mandi, bahkan kalau nggak disuruh mandi, mandi duluan gitu kan. Iya. Jadi salah satu perjanjian prajurit muda itu memang kita harus tetap dengar-dengaran seperti apa yang telah kita ucapkan gitu. Jadi poin pertama ya, adik-adik juga harus begitu. Jadi dengar-dengaran itu ke siapa aja? Yang pertama, dengar-dengaran kalau di rumah sama orang tua. Ya kakak Eben ya, benar ya? Betul. Terus yang kedua, yang pertama tadi harus dengar-dengaran sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik tidak dengar-dengaran, pasti tidak akan dengar-dengaran juga sama orang tua. Betul nggak kakak Eben? Ya betul. Nah, jadi kunci yang pertama adalah harus mendengarkan sesuai dengan apa yang kita kita ucapkan gitu. Jadi kalau kita perjanjian prajurit muda itu bukan sekedar diucapkan ya, jadi dilakukan. Tadi kakak Eben bilang jangan cuma sekedar diucapkan, tapi dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, kurang lebih seperti itu ya adik-adik prajurit muda. Lalu kan kalau kita tahu di perjanjian prajurit muda itu ada kata-kata yang dibilang berharap pada Yesus sebagai juru selamat saya. Ayo, itu nomor keberapa teman-teman? Coba, betul atau salah? Aku nggak bisa dengar di sini ya sekarang. Tapi saya yakin adik-adik PM semua tahu itu di bagian mana berharap pada Yesus sebagai juru selamat saya. Nah, kira-kira apa sih yang kita ketahui tentang kalimat itu? Sekali lagi ya, berharap pada Yesus sebagai juru selamat saya. Mungkin singkat dari kakak, juru selamat itu mungkin yang bisa kita bilang supaya kita tidak jatuh ke dalam hukuman dosa seperti itu. Ya. Mungkin kakak punya pemahaman yang lain tentang juru selamat itu apa sih yang kita anggap Tuhan Yesus? Jadi kalau berharap pada Yesus sebagai juru selamat saya, berarti saya itu hanya berharap kepada Tuhan. Kenapa saya berharap kepada Tuhan Yesus? Karena dia sebagai juru selamat saya. Kenapa
Kak, kenapa dia bisa jadi juru selamat saya? Iya, karena dia menebus dosa saya. Nah, menebus dosa kakak Eben juga. Jadi kan manusia ini kan tahu ya, teman-teman prajurit itu pasti tahu. Kita itu jatuh dalam dosa gitu. Jadi kalau dosa itu hukumannya pasti mati gitu kan. Upah dosa itu maut kan? Neraka. Nah, tapi karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Nah, disitulah kakak mau hanya berharap kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Jadi kalau dalam konteks ini kakak cuma mau menyerahkan hidup kakak ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kakak nggak mau tahu di luar itu bagaimana. Kakak juga nggak mau tahu nanti akhir zaman begini-begini, nanti banyak perang, nanti gini-gini. Kakak nggak mau tahu itu. Yang kakak tahu dan kakak mau hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kakak. Iya. Itu sih kalau kakak ya. Iya. Apalagi di sini di kalimatnya ada kata berharap ya. Iya. Kata berharap itu juga teman-teman harus anggap penting karena berharap itu berarti kita sepenuhnya gitu menaruh harapan. Betul. Kalau teman-teman kadang kayak putus asa, kesusahan, hal-hal kecil ya, nggak usah dulu jauh-jauh kalau akhir zaman atau nanti kalau meninggal masuk mana, neraka atau surga. Tapi kalau kita mau berharap hal-hal kecil, teman-teman misalnya dapat nilai jelek, misalnya di sekolah, tapi kayak merasa hilang pede gitu, hilang percaya diri, teman-teman berharap kepada Tuhan Yesus karena dia juru selamat. Apapun yang teman-teman risaukan, apapun yang teman-teman takutkan, itu pasti Tuhan selesaikan. Amin. Gitu. Jadi kalau teman-teman berharap sama hal lain, teman-teman berharap sama temannya adik-adik begitu, atau berharap sama pelajaran doang seperti itu tapi melupakan Tuhan, ya berarti teman-teman belum menganggap Tuhan Yesus sebagai juru selamat teman-teman sepenuhnya. Ya. Seperti itu. Wah. Iya. Memang kita harus berharap kepada Tuhan. Terus Kak, berarti kita nggak boleh berharap kepada manusia? Boleh, kita berharap, tapi tidak sepenuhnya kita mengandalkan manusia, tapi kita terus mengandalkan Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Betul. Ya. Ya. Oke. Nah, di dalam perjanjian prajurit muda itu ada kata-kata di situ, anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran. Nah, menurut kakak sebagai pribadi kakak ya, menurut kakak itu anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran itu berarti kita itu yang tadi kakak bilang, yang pertama tadi kakak Eben juga bilang, kita itu harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena anaknya kita itu sebagai anaknya Tuhan Yesus, ya, kita berarti kita harus dengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Melalui apa? Bisa jadi melalui orang tua, ya kan? Melalui orang tua kita. Jadi orang tua itu kan juga perpanjangan tangan Tuhan juga bagi kita. Mereka yang melahirkan kita, khususnya ibu, bapak juga seperti itu. Jadi ada kalimat anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran. Jadi apapun yang diminta oleh orang tua atau mungkin guru di sekolah, menurut kakak ya, nah itu kita harus dengarkan. Terlebih apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah kalau apa yang Tuhan sampaikan kepada kita ya melalui apa? Biasanya kan melalui cerita-cerita firman Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah kalau kakak Iban bagaimana nih kakak Iban? Ya kurang lebih Kak William sudah jawab tadi ya tentang dengar-dengaran. Lalu untuk yang anaknya yang dikasihi itu kurang lebih begini loh teman-teman. Kalau teman-teman sama orang tuanya pasti teman-teman senang dong kalau teman-teman itu dikasihi, dicintai, apapun diberikan, apa yang teman-teman mau dipenuhi seperti itu. Nah anaknya yang dikasih itu juga kita harus sadar kalau Tuhan Yesus itu Bapa yang di surga itu juga menganggap kita sebagai anaknya yang dikasihi. Jadi teman-teman nggak boleh menyakiti hati Bapa yang ada di surga. Dengan kata lain, tidak dengar, ya contohnya dia tidak dengar-dengaran, tidak taat, atau masih bandel untuk mentaati apa yang Tuhan Yesus mau. Nah teman-teman stop, karena harus kita sadari kita itu anaknya yang dikasihi. Masa Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, begitu memberikan hal yang luar biasa kepada kita, tapi kita malah menyakiti hatinya. Masa tega seperti itu?
Jadi kurang lebih seperti itu. Anak PM itu harus bisa menyadari betapa kita harus juga mencintai Tuhan Yesus yang ada di surga karena dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Waduh, jelas ya, berarti jelas ya dengan apa yang kakak sampaikan juga kakak Eben sampaikan. Iya. Jadi ada juga kata di bagian perjanjian prajurit muda itu disebut dengan prajuritnya yang setia. Nah, kita lebih balak keselamatan lagi nih kan. Kalau tadi agak lebih umum ya, tapi ini lebih kita sebagai anak-anak balak keselamatan, prajurit. Nah, prajurit yang setia itu seperti apa sih? Kan kalau setia itu di buku di kamus bahasa Indonesia itu setia berarti apa ya? Susah juga diartikan kata-kata lagi. Ya setia itu dia inilah Tidak berpaling lah. tidak berpaling. Jadi Ya. dia tetap kepada satu tujuan. Ya. Gitu tuh. Lalu prajurit yang setia maksudnya apa tuh Kak? Nah, kalau prajurit yang setia, kalau menurut pandangan kakak ya, tapi kalau menurut pandangan teman-teman PM nanti boleh berbeda, boleh. Namanya juga diskusi. Tapi menurut kakak, prajurit yang setia itu kan berarti kita ini kan prajurit nih. Kita prajuritnya Tuhan ya. Berarti kita harus setia dengan atasan kita. Nah, atasan kita itu siapa? Tuhan. Karena kita prajuritnya Tuhan. Sama dengan halnya dengan tentara. Tentara itu punya komandan. Dia punya pasukan-pasukan. Nah, begitu komandan bilang seperti ini untuk melakukan kebaikan ya tentunya. Nah, itu pasti kita sebagai prajuritnya itu harus ikut yang apa komandan lakukan. Ya. Gitu. Nah, karena kita prajurit, jadi kita harus ikut dengan apa yang dikatakan oleh komandan kita, yaitu Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan prajurit setia? Berarti kita setia mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Betul. Bukan yang kita mau, tapi yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan seperti, oh aku mau ini, Tuhan aku mau ini, pokoknya aku mau ini. Nggak bisa seperti itu. Berarti teman-teman nggak dengar-dengaran tuh yang tadi yang kakak bilang. Nah itu kan nggak dengar-dengaran karena nggak setia apa yang telah Tuhan mau dalam kehidupan kita lakukan. Nah seperti itu contohnya kalau menurut kakak. Kalau kakak itu gimana? Oke, prajurit yang setia. Betul sekali tadi kata kakak. Tapi buat kakak, hal yang lain yang bisa kita maknai kata-kata ini adalah bagaimana kita, teman-teman, dan juga kakak-kakak yang ada di sini lahir di gereja Balak Keselamatan. Ya. Nah, jadi kita harus selalu setia di mana kita sudah dididik, kerohanian kita sudah bertumbuh di dalamnya. Jadi teman-teman harus lebih cinta lagi tentang Balak Keselamatan. Bukan berarti teman-teman harus membenci gereja lain atau komunitas lain, menganggap mereka salah. Tidak teman-teman. Tapi kita harus bisa membangun di tempat yang Tuhan tempatkan kita gitu. Jadi teman-teman lahir atau besar di lingkungan gereja Balak Keselamatan bukan berarti Tuhan tidak punya maksud apa-apa, tapi pasti Tuhan mau supaya kita bisa membangun gereja Tuhan ini, membangun Balak Keselamatan ini dari perbuatan teman-teman, adik-adik PM ini kan nanti jadi tiang gereja yang selanjutnya, penerus dari gereja Balak Keselamatan, Korps Makassar lebih khususnya. Jadi siapa lagi kalau bukan prajurit muda? Kalau prajurit mudanya sudah nggak setia, sudah tidak cinta dari awal, nah bagaimana nanti bisa menjadi tiang gereja yang kuat? Jadi prajurit yang setia, di mana kita juga bisa setia di tempat kita berada teman-teman. Berarti gitu. Kak, berarti tidak boleh malas-malas kalau diminta untuk baca firman Tuhan toh Kak, untuk bersaksi Kak toh, Untuk pimpin lagu. karena kita prajurit. Kita perangnya itu apa? Perang rohani. Iya. Ya, jadi bukan perang tembak-tembakan, perang rohani. Bagaimana kita membangun sebuah kerohanian yang baik di dalam satu ibadah. Nah, termasuk berarti tidak boleh kalau tunjuk ini tuh biasanya tuh, Kak, saya tidak tahu, saya malu gitu. Padahal kita ini sudah jadi prajuritnya Tuhan. Iya. Jadi kita harus berani. Jadi tidak ada lagi kata-kata, Kak, aku nggak bisa berdoa, Kak, aku nggak bisa baca Alkitab, Kak. Oh, nggak boleh. Jadi prajurit muda itu
sudah harus jadi prajurit yang siap melangkah ke prajurit yang lebih tinggi lagi. Ya, apalagi di gereja kita Balak Keselamatan, dari prajurit muda kita sudah diberi kesempatan loh untuk ya tadi seperti dibilang ambil berdoa, kesaksian, pimpin lagu. Mungkin di tempat lain kita tidak mudah untuk punya kesempatan itu. Belum tentu juga ya. Harus yang dewasa, bapak-bapak ataupun pemimpin-pemimpin. Tapi kita dari kecil diberikan kesempatan. Nah, Balak Keselamatan begitu istimewa kan. Jadi teman-teman harus selalu setia dalam keprajuritan. Luar biasa. Iya. Lalu ada kata-kata yang berjuang dan menolong orang lain. Pasti sudah tahu nih kalau berjuang dan menolong orang lain. Berjuang dan menolong orang lain. Pertama, kita melakukan apa yang baik untuk diri kita. Kita perjuangkan. Setelah kita lakukan yang terbaik itu, baru kita bisa bantu orang lain. Iya. Kalau kita tidak bisa melakukan apa yang kita rasa baik, gimana caranya kita mau menolong orang lain? Kita berjuang pada diri kita sendiri aja nggak mampu, gimana kita mau menolong orang lain tuh? Betul nggak Kakak Eben? Betul. Kalau Kakak Eben gimana tuh? Berjuang dan menolong orang lain. Nah, kalau buat kakak ya, ini diskusi aja. Kita kan masih muda nih teman-teman, masih panjang perjalanan, masih banyak yang harus kita lakukan, belajar, terus juga membantu orang tua di rumah dan lain-lain. Nah, itu semua biar kita ke depannya itu bisa sukses, bisa berhasil. Nah, teman-teman PM seharusnya punya jiwa berjuang, tidak pantang menyerah dalam setiap proses yang ada. Berjuang dalam hal belajar ya tadi Kakak Eben bilang ya. Ada tugas-tugas, ada hal yang harus diikuti, menjadi ini dan itu. Teman-teman jangan lembek jiwanya, harus teman-teman punya jiwa pejuang. Kita kan barusan juga merayakan kemerdekaan nih. Merdeka. Nah, nggak hanya sebagai prajurit muda, sebagai orang Indonesia juga kita harus punya jiwa berjuang. Nah, kalau kita bisa berjuang untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa menyukseskan apa yang kita mau, tentunya dengan perkenanan Tuhan ya. Tentu orang lain juga kita bisa tolong, orang lain bisa menjadi terberkati karena betul kita. Siapa tahu seperti yang Kakak Eben tadi tahu, karena kita berjuang lalu kita dapat pekerjaan yang baik tuh dari hal berjuang tadi. Nah, kita bisa tolong teman kita yang mungkin tidak sebaik kita. Iya. Nah, itulah tadi yang Kakak Eben bilang, kita harus berjuang dulu supaya kita bisa menolong orang lain. Ya, tapi ada loh Kak, di sini sebagai anak PM berjuang dan menolong orang lain ya. Ada lanjutannya loh itu, menolong orang lain. Kalau hanya berjuang tok, berarti teman-teman sudah tidak mengikuti perjanjian prajurit muda, sudah merasa dirinya hebat, tapi tidak mau bantu temannya, berarti tidak mau menolong. Berarti bukan cuma kata berjuangnya aja, ada lanjutannya untuk menolong orang lain, untuk menolong orang lain setelah kita berjuang tadi. Jadi harus seimbang, tidak boleh berjuang aja gitu ya. Nanti kalau sudah selesai berjuang, saya lupakan orang lain, tidak boleh. Ya. Jadi perjanjian prajurit muda itu sama sekali tidak mengizinkan seperti itu terjadi. Ya, betul. Jadi ada juga dibilang kita berdoa dan membaca kitab suci. Ya, teman-teman sudah tahu lah dua aktivitas ini, berdoa dan membaca kitab suci. Tapi udah dilakukan belum? Nah, kalau kakak jujur ya, ini kita jujur, namanya juga diskusi. Ya. Nah, kalau kakak Eben waktu masih anak PM itu paling susah. Paling susah dilakukan. Kenapa paling susah? Ya dulu waktu masih kecil itu ya ngantuk, Kakak Eben ngantuknya berat gitu. Belum lagi nanti kalau sudah bangun harus beraktivitas yang lain, jadi tuh kayak lupa gitu ya. Ini jujur ya kakak ya. Tapi setelah kakak tumbuh dewasa, kakak mengetahui bahwa hal ini harus dilakukan. Jadi kalaupun kita tidak bisa lakukan pada hari itu, kita harus terus mengingat bahwa baca Alkitab dan berdoa itu satu kesatuan. Ya. Sama kayak roti dan mentega. Kebalik, mentega dan roti. Gitu. Ya. Kalau kakak Eben gimana sih? Dulu saya waktu PM ya, secara khusus waktu di Polonia di Jakarta, itu kami ada loh buku kecil dibagikan, itu semua tentang daftar Alkitab yang sudah kami baca. Nah, setiap minggu, setiap
ada kelas prajurit muda, itu nanti diperiksa sama kakak prajurit mudanya. Kami merasa ini dong, kami merasa nggak enak kalau Iya, misalnya iya. kosong atau tidak tujuh daftar itu dalam daftar. seminggu. Nah, 6 saja kayak merasa udah malas-malasan nih. Nah, harus dilengkapi. Nah, kakak itu dulu walaupun melakukannya agak berat, kakak malah kadang hanya yang singkat-singkat yang kakak baca, padahal ada aturannya tidak boleh harus yang satu pasal begitu. Tapi kakak sudahlah, kakak ibaratnya inilah ada curang-curangnya dikit, tapi itu kakak kayak merasa nggak enak hati banget lah. Nah, terlebih dari itu, kalau kakak tidak membaca Alkitab dan berdoa, lebih nggak enak hati. Kakak kayak merasa udah jadi anak yang bukan anak PM lah, padahal kakak bangga sekali jadi anak prajurit muda. Tapi kalau nggak melakukan itu, membaca kitab suci dan berdoa, kakak kayak nggak pantas jadi anak PM begitu. Nah, tuh dengar ya, adik-adik dengar ya. Jadi kalau ada tugas prajurit muda di buku, itu kalau bisa mungkin dikerjakan. Nah, seperti kakak Iban tadi, pasti ada rasa nggak enak gitu, nanggung. Iya. Misalnya isinya 6, harusnya 7, nanggung tinggal satu apa nih ya? Berusaha tadi ya, kakak bilang tadi mau berusaha kan? Nah, itu berusaha dikerjakan gitu. Jadi menurut kakak, wah, jadi masukan yang baik tuh kakak Iban untuk teman-teman prajurit muda kita nih. Jadi supaya mereka biasanya kan, aduh kak udah bingung kak, udah diminta isinya 6 diisi cuma 3, jadi udah bingung gitu. Nah ini tadi kakak Iban bilang, wah kak ada rasa gregetan gitu loh, apa sih mau dilanjutin lagi gitu loh. Nah Teman-teman kakak waktu itu bisa, masa kakak saya sendiri tidak, jadi itu kayak greget aja gitu. Nah, pasti kalau kakak percaya sih kakak Iban ya, teman-teman prajurit muda Korps Makassar itu bisa melakukan itu. Amin. Kakak percaya. Nah, sekarang tuh, nah ini yang paling penting nih, ya. Minum minuman keras, merokok, lalu hidup suci, jujur dan benar. Nah, ini yang paling akhir tapi juga bebannya itu paling gede tuh ya. Jadi kalau pengalaman kakak ya, kakak Eben waktu masih prajurit muda, ya terus terang tidak pernah kakak melakukan minum minuman keras, apalagi sampai merokok gitu kan. Nah, berusaha hidup suci, jujur dan benar itu masih tahap yang waktu itu kan kita masih kecil ya. Jadi berusaha dan berusaha. Jadi seorang hidup yang bersih, jujur dan benar, minimal jujur lah ya. Jadi kalau ditanya sudah ngerjakan PR, nah waktu itu kakak pernah bohong-bohong tuh. Wah, sudah, tapi ya sudah aja bilang sudah gitu. Ujung-ujungnya diperiksa belum. Nah itu kan nggak jujur tuh. Nah kalau kakak Eben pernah nggak jujur tuh waktu prajurit muda? Ya sering. Dulu kakak juga kayak merasa di bagian akhir ini perjanjian prajurit muda ini kok kayak ini sekali ya, spesifik sekali gitu dengan kelemahan kakak untuk bisa hidup suci itu nggak mudah kan? Betul, nggak mudah. Terus benar. jujur dan benar. Benar loh teman-teman, kadang kita menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah gitu. Dibalik ya. Biar kita enak gitu hidupnya. Tapi kan sebenarnya itu tidak boleh. Tapi kita ya namanya juga manusia biasa gitu kan. Berusaha ya, dia kakak Eben berarti sama dengan kakak. Coba berusaha menjadi yang lebih baik terus. Jadi teman-teman juga harus seperti itu. Jadi siapa yang masih merokok? Ayo. Siapa yang masih minum? Nggak boleh ya. Itu nggak boleh karena memang terus terang dilarang. Lalu kalau siapa nggak jujur, berusaha untuk jujur sekarang. Gitu. Terus menjadi hidup suci, jujur dan benar. Berusaha menjadi orang yang benar, tapi tidak membenarkan yang salah ya. Kalau memang itu salah, ya salah gitu. Nah, jadi kakak Eben akhirnya waktu juga yang memisahkan kita nih kakak Eben. Iya begitu. Mungkin sedikit tips dari kakak, teman-teman PM bisa ikuti kakak dulu waktu juga masih prajurit muda, untuk selalu taruh di pikiran, di mindset teman-teman, kalau saya punya perjanjian prajurit muda, itu isinya tadi itu semua. Jadi teman-teman biar selalu berusaha menjadi prajurit muda yang baik. Betul, kakak juga kasih tips sedikit ya buat teman-teman prajurit muda nanti ke depannya. Tadi yang kakak Eben sudah bilang,
sebisa mungkin diingat perjanjian prajurit mudanya, supaya nanti pada saat adik-adik melakukan apa yang keliru itu jadi teringat kembali. Tapi jangan keliru lagi Ulang-ulang terus. Jangan berusaha menjadi orang yang baik gitu. Apalagi mengingat dari prajurit muda. Oke Kakak Eben, terima kasih banyak Kakak Eben waktunya. Terima kasih banyak Pak Wah, William. pasti adik-adik senang kok, teman-teman senang kan. Jadi nggak hanya mendengarkan cerita, tapi kita juga ada sesi diskusi. Nah nanti adik-adik, teman-teman juga yang sudah mencatat itu bisa mendiskusikan dengan teman yang dekat rumahnya. Atau mungkin bisa juga di kolom komentar. Oh iya. Di video ini. Teman-teman iya. bisa kasih apa ya tanggapannya, mungkin Tanggapannya. ada pertanyaan Atau dari pengalaman teman-teman. Iya, ataupun pertanyaan yang lain teman-teman mau tanyakan lagi ke kakak-kakak prajurit mudanya. Nah, sebisa mungkin kami berusaha untuk menjawabnya. Iya, yang penting kita diskusi yang asik lah, tapi sama-sama memberkati sebagai prajurit muda. Oke Kakak Eban. Iya. Nah, mengakhiri sesi sekarang atau pelajaran ke-33, jadi judulnya tadi perjanjian prajurit muda ya. Kita masuk pelajaran 33. Nah, untuk mengakhiri, gimana kalau kita baca perjanjian prajurit muda bersama-sama dulu ya? Oke. Baru kita tutup dengan doa. Ya. Ya. Oke. Ya, berarti kita harus salut haleluya ya. Salut haleluya. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha yang suci, jujur dan benar. Haleluya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada saat ini kami sudah bersama-sama mengikuti kelas prajurit muda. Biarlah apa yang kami lakukan pada sore hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat bagi anak-anak prajurit muda dan juga bagi kami yang sudah melakukan siaran video. Tuhan Yesus, biarlah juga Engkau selalu memberkati kehidupan teman-teman prajurit muda dalam segala hal yang mereka lakukan setiap hari. Amen. Mungkin mereka melakukan pendidikan mereka di sekolah, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Mungkin mereka juga melakukan perjalanan keluar dan pergi. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak prajurit muda. Biarlah di waktunya nanti kami semua bisa bersama-sama lagi berkumpul di tempat ini, di gereja kami yang tercinta, untuk bersama-sama mengikuti kelas prajurit muda dan tentunya memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati untuk orang tua, teman-teman prajurit muda. Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan menambahkan kekuatan serta kesehatan selalu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Iban. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Dadah.